Hai, balik lagi dalam Cantik Sehat bersama Dr. Reni. Setiap wanita tentu ingin selalu tampil awet muda dan cantik. Namun tak bisa dipungkiri, seiring bertambahnya usia akan menimbulkan berbagai macam masalah kulit. Salah satunya adalah keriput. Masalah ini nggak bisa dihindarkan loh, karena semakin bertambah usia akan semakin berkurang elastisitas kulit. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih dalam seputar keriput. Simak video ini hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Apa itu keriput? Keriput atau kerutan pada wajah adalah salah satu tanda penuaan. Keriput merupakan penurunan fungsi dari elastisitas wajah, sehingga kulit mengalami pengenduran. Dan karena seiring dengan bertambahnya usia, maka kulit menjadi lebih tipis, lebih kering, dan mengalami pengurangan kelenturan maupun kelembapan. Apakah tanda-tanda munculnya keriput? Keriput bisa ditandai dengan munculnya garis-garis halus serta tekstur kulit yang kasar. Apa saja sih penyebab munculnya keriput? Yang pertama, faktor internal. Bertambahnya usia, gizi buruk, stres, penyakit kronis, kebiasaan buruk seperti mengerutkan dahi, cemberut, merokok, minum minuman beralkohol. Kemudian faktor eksternal, paparan matahari, polusi, dan pemakaian skincare yang salah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama adalah bertambahnya usia. Usia merupakan faktor yang tidak bisa dihindari, akan terus berjalan. Tetapi usia itu akan menentukan bagaimana kita mengelola kolagen yang ada dalam tubuh kita itu atau protein itu menjadi akan menurun atau tetap stabil atau bahkan akan naik. Nah, apabila usia makin bertambah, otomatis produksi kolagen akan menurun sehingga akan muncul sebagai keriput. Kemudian gizi buruk. Gizi buruk ini terutama adalah protein. Yang bagaimana sih protein yang seharusnya bisa kita kendalikan atau kita tingkatkan pemasukannya adalah protein yang memang berkualitas dan tidak terdenaturasi. Apakah itu? Nah, kalau kita kepengen tahu bagaimana protein itu bisa masuk atau tidak dalam tubuh kita, tentunya adalah protein esensial yang dibutuhkan dan tentu tidak terurai. Kemudian stres. Apabila kita kepikiran atau cemas atau bahkan tidak bisa berpikir apapun, maka kita nggak bisa tidur. Waktu tidur itu adalah waktu emas untuk memproduksi kolagen. Waktu tubuh kita beregenerasi. Apabila kita mengalami stres, waktu tidurnya menjadi lebih sempit atau lebih pendek, otomatis waktu untuk beregenerasi juga akan makin turun. Oleh karena itu, kolagen yang diproduksi akan semakin rendah, sehingga kemampuan untuk mempertahankan ketebalan kulit juga akan makin menurun. Oleh karena itu, apabila mengalami stres, segera konsultasikan atau segera hadapi, supaya tidak menjadikan masalah dalam regenerasi sel. Kemudian penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini akan menjadi faktor utama apabila tidak dihadapi atau tidak diselesaikan dengan benar. Banyak sekali dari sebagian dari kita itu menghadapi itu santai saja, yang penting kita tetap hidup. Nah, itulah misalnya penyakit diabetes, kemudian hipertensi, penyakit ginjal, paru, bahkan juga cancer. Itu akan
menyebabkan sel itu berkonsentrasi untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Otomatis juga kebutuhan oksigen, kemudian kebutuhan untuk pembentukan protein akan terserap atau dibutuhkan oleh penyakit itu supaya dia bisa segera disingkirkan atau bertahan dari penyakit itu. Kemudian kebiasaan buruk. Kalau kita terus-menerus dalam kondisi yang mengerutkan, jadi kalau kulit kita itu dikerutkan, kemudian ekspresinya juga akan lebih sering, otomatis juga kerutan itu akan muncul di area tersebut. Karena kulit kita tuh sifatnya elastis, sehingga apabila kita terbiasa untuk memberikan area itu kontraksi, maka area itu akan lebih mudah untuk mengalami istilahnya itu garis-garis halus yang lebih permanen karena terbiasa di daerah itu. Kemudian cemberut. Cemberut itu artinya otot kita tuh nggak bergerak. Beda kalau kita tersenyum, nah gini. Itu artinya otot kita akan lebih terlatih sehingga akan lebih kenyal. Seperti olahraga akan mengenyalkan dan memanaskan. Kalau cemberut gini, itu tidak akan membuat otot-otot kita terlatih. Maka sering-seringlah tersenyum, nah begini supaya otot kita terlatih untuk lebih kenyal. Kemudian merokok. Nah, merokok ini merupakan toksin atau racun yang tidak bisa diolah di paru-paru kita sehingga akan mengendap, dan itu sangat mempengaruhi pertukaran oksigen, dan oksigen yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk beregenerasi, untuk memacu sel-sel kita menerima makanan itu nggak mendapatkan karena dihambat oleh zat yang berasal dari rokok itu dalam paru-paru kita yang berfungsi untuk menukarkan dari oksigen menjadi CO2. Kemudian minum-minuman beralkohol. Kalau alkohol itu masuk tubuh kita, otomatis akan memperberat kerja dari hati atau liver. Sehingga yang seharusnya hati itu berfungsi untuk mendetoks atau mengeluarkan racun, jadi kurang berfungsi sehingga tubuh kita akan dipenuhi dengan racun, dan racun itu akan menghambat regenerasi tubuh kita sehingga mempercepat penuaan, dan oksigen juga akan semakin turun karena dibutuhkan untuk mengusir racun itu dari tubuh kita. Maka jangan sekali-kali kita bergaul atau minum minuman beralkohol. Kemudian faktor eksternal, matahari. Nah, matahari ini bukan hanya sekedar menyinari, tapi juga meradiasi. Artinya dia akan menembus lapisan kulit kita, bahkan sampai ke lapisan kulit kita paling dalam kalau memang jenis ultraviolet yang muncul itu bukan jenis yang ultraviolet A, bahkan sekarang UVC pun sudah bisa masuk ke bumi. Dan matahari itu akan merusak pada jam-jam tertentu, misalnya jam 11 sampai jam 2. Kalau paparan terus-menerus dilakukan, itu akan membuat kulit kita menjadi lebih mudah untuk tipis karena panas kan. Kemudian juga akan lebih mudah mengkerut kolagennya atau memendek akibat dari pemanasan tadi. Kemudian polusi. Nah, apabila kita tinggal di area-area yang memang pencemaran udara sangat tinggi, itu otomatis kulit kita itu kan merupakan mulut yang paling luas. Otomatis apabila itu menempel di kulit kita, itu akan menjadi beban atau meracuni kulit kita sehingga akan menghambat regenerasi kulit. Karena ada pengendapan zat-zat yang seharusnya tidak ada, dia menjadi terbebani dan menuakan kulit lebih cepat daripada di daerah yang tidak ada polusi. Misalnya nih, daerah-daerah yang pabriknya banyak, itu kan juga ada zat-zat aktif yang seharusnya nggak ada di udara, dia ada di udara. Kemudian juga polusi dari kendaraan bermotor, itu juga akan menempel dan akan menghambat kulit kita untuk mengeluarkan, jadi energi yang seharusnya dikembangkan untuk menebalkan kulit itu habis untuk mengusir racun yang nempel. Kemudian pemakaian skincare yang salah. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini banyak skincare yang bukan meresepkan tapi menerima pemakaian krim yang seharusnya digunakan sebagai obat tetapi digunakan terus-menerus tanpa ada jeda sehingga mengakibatkan kulit tersebut mengelupas.
Pengelupasan yang berlebihan ini akan memendekkan namanya telomer atau ujung sel. Nah, telomer inilah yang akan mempunyai usia tertentu tadi akan berhenti tumbuhnya, sehingga kolagen yang harusnya dia muncul atau tumbuh itu akan berhenti karena dipaksa untuk terus-menerus dari awal itu mengelupas dengan krim-krim yang bersifat ingin glowing ya. Kan sekarang orang pengen glowing nih, kepengen kelihatan putih, kelihatan bersinar, tapi sebenarnya memaksa kulit untuk lebih cepat tumbuh. Dan akibatnya kulit akan mengalami kelelahan. Nah, kelelahan ini akan berdampak pada kolagen yang tadi ya, kolagennya itu tidak mau tumbuh secara normal atau bahkan juga tidak tumbuh. Oleh karena itu, apabila memakai krim yang bersifat obat atau racikan, sebaiknya memang hanya dalam batas-batas waktu tertentu, bukan selamanya, karena justru akan merusak kulit dan memendekkan usia kulit. Keriput tentu akan menjadi masalah yang menghantui seiring bertambahnya usia. Namun, bukan menjadi alasan untuk tidak merawat wajah. Lalu bagaimana cara mencegah munculnya keriput dan mengatasinya? Saya akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar selalu update video-video terbaru. Sampai jumpa di Cantik Sehat bersama Dr. Reni berikutnya. Salam cantik dan sehat.